kita akan mengikuti serangkaian acara diseminasi yang secara spesifik mengkaji tentang pembentukan siswa yang berkarakter untuk melakukan disiplin positif melalui keyakinan kelas. Untuk mempersingkat waktu, sebelum acara diseminasi hari ini dibuka, perkenankan saya sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara hari ini. Susunan acara pada pagi hari ini pertama adalah pembukaan dilanjutkan dengan sambutan, pembacaan doa, acara inti dan penutup. Acara yang pertama yakni pembukaan. Marilah kita buka acara hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Terima kasih. Memasuki agenda selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Putri Indrayani SPDSD selaku Kepala SD 42. Kepada Ibu Putri Indrayani SPDSD kami ucapkan terima kasih. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati sebagai penanti diseminasi di pagi hari ini, Ibu Jayani SPDSD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf SD 4 Golowaru. Pada pagi hari ini, tak lupa kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bacaan alhamdulillah wa syukurillah bahwasanya di pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan tugas sebagaimana biasa. Semoga kegiatan kita di pagi hari ini nanti membawa berkah dan manfaat bagi kita semua. Tak lupa salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita tunggu syafaatnya di akhir ini. Untuk pada pagi hari ini kita mengadakan acara diseminasi budaya positif SD 4 Golowaru yang akan dibawakan oleh Jayani SPDSD. Semoga kegiatan di pagi hari ini nanti membawa berkah dan manfaat untuk kita semua. Tujuan diseminasi adalah memberikan informasi yang positif, terutama tentang kedisiplinan, kejujuran, dan membentuk karakter yang baik dan bagus serta positif di SD 4 Golowaru. Untuk itu, tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Jayani SPDSD yang telah berkenan mengadakan kegiatan hari ini, memberikan informasi yang positif kepada Bapak Ibu semua. Semoga kegiatan ini nanti bermanfaat untuk anak didik kita ke depannya. Untuk pada pagi hari ini, untuk mempersingkat waktu, acara diseminasi budaya positif SD 4 Golowaru secara resmi kami buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dari saya, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hadapan jenengan semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
وسلام الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi diseminasi budaya positif oleh Ibu Jayanti SPDSD. Kepada Ibu Jayanti SPDSD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau melakukan diseminasi budaya positif di SD 4 Dewa. Sebelumnya saya terima kasih sekolah sudah memberikan waktu dan tempat untuk melakukan diseminasi. Yang kedua, di sini saya bukan menggurui ya Bapak Ibu. Saya cuma mau menularkan ilmu yang saya dapat di guru penggerak selama ini. Untuk acara selanjutnya sekarang mau melihat setuju atau tidak setuju. Menurut Bapak Ibu guru, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Gimana Bapak Ibu? Setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Sebelum masuk itu, saya mau menyampaikan tentang filosofi pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, guru itu sebagai petani atau tukang kebun yang mengandung maksud, yaitu guru hanya dapat mengarahkan dan membimbing serta merawat agar peserta didik dapat tumbuh maksimal sesuai dengan kodrat dan bakatnya. Jadi untuk saat ini untuk kurikulum merdeka itu guru hanya sebagai pamong, hanya sebagai mengarahkan. Ibaratkan murid kita itu benih-benih padi. Nah, gimana cara agar bisa tumbuh dengan baik itu kita hanya mengarahkan dan membimbingnya. Di sini juga saya ingin menyampaikan nilai dan peran guru penggerak. Nilai dan peran guru penggerak itu membantu kesadaran internal bahwa nilai-nilai seperti inovatif, mandiri, kolaboratif, efektif, dan berpihak pada murid sudah semestinya harus dimiliki oleh seorang guru. Di sini juga saya ingin menyampaikan visi dari guru penggerak. Dalam memerangi perubahan diperlukan visi sebagai target
Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi implisitnya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia kita dengan profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi ya Bapak Ibu. Di sini yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang berakhlak mulia. Yang kedua itu memiliki sifat mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. 4, berkebinaan global. 5, bergotong royong. Dan yang terakhir itu anak itu harus kreatif. Nah, dalam menerapkan disiplin itu ada 3 motivasi perilaku manusia. Di sini ada 3 motivasi perilaku manusia menurut Brian Gosen. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya orang yang memotivasi ini akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul ataupun berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan hal tersebut. Motivasi ini itu bersifat eksternal, masih dari luar, belum dari dalam diri sendiri ya Bapak Ibu. Yang kedua itu perilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini juga termasuk motivasi eksternal. Karena mereka melakukan tindakan itu untuk mendapatkan pujian atau penghargaan dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka akan dalam dunia berkualitas mereka tidak mau. Mereka hanya juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan, hadiah, pengakuan. Ini juga termasuk motivasi yang bersifat eksternal. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya dalam dirinya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai dari diri mereka sendiri. Dan mereka pun melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini selama ini. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Karena motivasi perilaku bersifat internal dari dalam diri mereka, bukan bersifat eksternal. Di sini saya ingin mengatakan tentang hukuman, konsekuensi, dan penghargaan. Apa itu hukuman? Hukuman adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang yang bersifat memaksa dan menyakitkan dengan menciptakan identitas gagal. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi ataupun apa yang akan dilibatkan. Hukuman ini bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan ataupun pengarahan dari pihak guru, baik sebelum ataupun sesudah melakukan kesalahan. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid itu akan tersakiti oleh suatu perbuatan ataupun perkataan. Yang kedua, tentang disiplin dalam bentuk konsekuensi. Sudah direncana, sudah disepakati, sudah dibahas, dan disetujui oleh murid ataupun guru. Umumnya, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru ataupun sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila melakukan pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya
membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh mengenakan sepatu sehari yang di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid disuruh mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pembelajaran PJOK. Nah, mari kita cocokkan jawaban Bapak Ibu guru tadi. Karena olahraga tadi kan nambah pemanasan, terlatih untuk pemanasan. Nah, pemanasannya itu disuruh lari 2 kali. Itu termasuk konsekuensinya. Di sini ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi untuk anak. Nah, konsekuensinya sudah tahu sesuatu yang harus terjadi. Yang kedua, hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Tapi konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu yang pendek. Hukuman, anak membenci kedisiplinan. Konsekuensinya, anak akan menghargai sifat disiplin. Yang hukuman itu berupa paksaan. Kalau konsekuensi itu stimulus tanggapan anak kita terhadap konsekuensinya apa. Yang ketiga, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Itu untuk hukuman. Dan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan. Hukuman konsep diri yang buruk. Nah, kalau konsekuensi itu konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena takut dihukum baginya. Nah, konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai kalau anak mendapat hukuman. Kalau konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Di sini ada yang ketiga yaitu restitusi. Restitusi itu sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen tahun 2004. Restitusi di sini membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara memulihkan murid untuk mengevaluasi internal tentang apa yang mereka dapat lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Ciri-ciri restitusi. Di sini ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ketika murid dari kesalahan untuk menjadi lebih baik untuk masa depan, mereka akan mendapatkan pelajaran yang mereka bisa pakai terus-menerus di masa depan untuk menjadi orang yang lebih baik. Yang kedua, restitusi memperbaiki hukuman, yaitu menciptakan kondisi yang aman bagi murid untuk menjadi jujur pada diri mereka dan mengevaluasi dampak dari tindakan mereka pada orang lain. Ketika proses pemulihan dan evaluasi diri telah selesai, mereka bisa mulai berpikir tentang apa yang bisa dilakukan untuk menebus kesalahan mereka pada orang yang jadi korban. Yang ketiga, itu restitusi sebagai tawaran atau paksaan. Artinya penting bagi guru untuk menciptakan kondisi yang membuat murid bersedia menyelesaikan masalah dan berbuat lebih baik lagi dengan berkata tidak apa-apa. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Semua orang pasti pernah berbuat salah. Nah, pembicaraan ini tuh bersifat tawaran, bukan paksaan ataupun bukan mengatakan kamu harus melakukan ini. Kalau tidak, ini kan seperti ancaman ya Bapak Ibu. Yang keempat itu ada restitusi menuntut untuk melihat
Suatu program disiplin positif yang berpusat pada murid itu yang dikembang oleh Darren dengan melibatkan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Di sini saya ada video, kita simak videonya dulu ya, Bapak. Di sini ada posisi penghukum ya Bapak Ibu.
akan menguatkan watak ataupun karakter peserta didik kita nantinya. Untuk posisi manajer, murid akan berkata, bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini ya? Saya akan memperbaiki masalah ini dengan apa ya? Nah, dampaknya untuk posisi manajer itu bisa mengevaluasi diri murid kita, bagaimana menjaga
menentukan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Di sini menstabilkan identitas, yaitu untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah kita. Kalau kamu menyalahkan diri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu pertanyaan yang bisa kita lakukan ketika menstabilitas identitas. Yang kedua yaitu validasi kebutuhan. Membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar, apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, ataupun bertahan hidup. Dalam validasi kebutuhan ini, guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukannya menjadi lebih baik besok? Itu yang bisa kita lakukan dalam validasi kebutuhan. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Di sini anak akan melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Di sini guru akan berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Nah, di sini ada contoh soal nih Bapak Ibu. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun, beliau menekankan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tanpa acuh tak acuh pada pembelajarannya. Fajar coba menjawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan dan sesampainya di depan papan tulis, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar, seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Kamu kasihan sama ibu. Dan Fajar pun hanya diam membisu. Dari kasus tadi, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Apakah penghukum, merasa bersalah, atau teman? Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu? Merasa bersalah?
bersalah? Merasa bersalah. Dan yang kedua, membaca sikap fajar. Kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh fajar tadi dari 5 kebutuhan tadi? Kesenangan, rasa gembira, rasa diterima, rasa diterima. Apa mencari kesenangan? Jenuh? Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Kita lihat saja jawabannya di sini. Posisi kontrol yang diambil Ibu Dani di sini pendekatannya kepada fajar itu posisi kontrol membuat rasa bersalah. Ibu Dani pun dengan kata tadi kan Ibu Dani mengatakan, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu. Di sini Ibu Dani berbuat sebagai membuat merasa bersalah. Yang kedua jawabannya tadi membaca sikap Fajar. Kira-kira kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh Fajar? Kebutuhan yang tidak terpenuhi yaitu pemenuhan kesenangan Fajar tidak terpenuhi. Fajar malah tidur-tiduran, tampak acuh tak acuh pada pembelajarannya. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan dan sampai yang di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa dan memainkan spidol di tangannya. Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dikatakan oleh Ibu Dani? Fajar, apakah kamu tahu peraturan di kelas saat pembelajaran? Apa yang sudah kamu lakukan? Apa kamu sudah mengerti konsekuensinya apabila tidak menaati peraturannya? Apabila saya menjadi kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut kita? Di sini saya akan mengambil posisi sebagai manajer, berupaya mencari solusi yang terbaik untuk Fajar untuk memperbaiki diri dari kesalahannya. Berupaya bersama Ibu Dani memenuhi kebutuhan kesenangan, yaitu mengupayakan Fajar dapat senang dengan mapel pelajaran bahasa Inggris. Mungkin dengan nanti metode pembelajarannya. Yang kedua yaitu terkait kesalahan Fajar yang malas-malasan, acuh tak acuh, tidak mau menjawab. Menanyakan apakah keyakinan yang dilakukan sudah sesuai dengan keyakinan yang telah disepakati di kelas. Jika sudah mengetahui keyakinan yang baik, mengupayakan Fajar akan memperbaiki diri dengan keyakinan tersebut. Nah, demikian diseminasi hari ini Bapak Ibu. Ada yang mau bertanya? Cukup. Mudah-mudahan kedepannya kita nanti bisa menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah kita nih Bapak Ibu. Berikut yang dapat kita